Sudah lama orang yang terlaki tak kenal bagaimana cara. Mungkin ini mencuri barang milik orang ya. Iya. Ada orang dulu mencuri barang milik orang lain waktu dia masih nakal. Kemudian dia ingin bertobat. Dia tahu di antara syarat bertobat apabila itu menyangkut hakul adami, maka wajib untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Dia ingin mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, tapi pemiliknya sudah tidak ada. Tidak ada di sini ada dua. Bisa jadi meninggal. Kalau meninggal dunia, maka berikan kepada ahli waris. Enggak, Beb, bukan meninggal, tapi pindah rumah, pindah kampung, sampai sekarang kami tidak tahu lagi di mana dia berada. Tidak ketahuan keberadaannya di mana. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia atau bagaimana? Maka dia bersedekah dengan uang yang dia curi tersebut dari yang pemiliknya itu, dengan niat pahalanya diberikan kepada dia. Begitu. Itu kalau sudah memang tidak ada lagi alternatif untuk bisa mencari tahu keberadaan yang bersangkutan. Maka dengan uang kita bersedekah. Jika yang dicuri adalah uang 100.000 misalnya, uang 100.000 kita sedekahkan ke masjid atau fakir miskin, lalu kita niatkan pahalanya untuk si pemiliknya itu. Atau misalkan bentuk HP, berapa nilai HP-nya? Kalau dijual misalnya 500.000, ya 500.000 kita bersedekah, yang pahalanya kita niatkan untuk yang bersangkutan. Itu cara menebusnya. Jikalau memang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, artinya putus asa sudah untuk mencari tahu keberadaannya. Namun sebelumnya kita harus berusaha dulu untuk mencari tahu keberadaannya. Mungkin ada sahabat-sahabatnya yang dekat dengannya dulu, tahu nomor HP-nya apa segala macam. Sehingga apabila sudah putus asa dan tidak bisa ditemukan juga, maka caranya seperti tadi, dengan bersedekah dan niatkan untuk yang bersangkutan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terus Ada dua pertanyaan lagi. Pertama, apa hukum memakai parfum yang mengandung alkohol saat sholat atau tidak sholat? Kedua, apa hukum wanita yang menggunakan parfum saat keluar rumah dan wanginya tercium oleh orang lain atau laki-laki? Apakah benar seperti berzina? ya. Parfum yang mengandung alkohol itu dibahas oleh para ulama. Jikalau kadar alkohol yang dicampur dengan parfum itu, dioplos ya namanya, dioplos dengan parfum itu, sekiranya dipisah dan dikonsumsi bisa memabukkan, maka hukum parfum tersebut najis yang tidak dimaafkan. Karena kadar alkoholnya sangat banyak, melebihi daripada hajat untuk parfum itu sendiri, sehingga najisnya tidak dimaafkan. Keras kadar alkoholnya. Karena kalau seandainya itu dipisah dari parfumnya dan diminum bisa memabukkan, maka najisnya tidak dimaafkan, sehingga apabila sholat memakai itu, maka sholatnya tidak sah. Paham? Kan macam-macam parfum itu, apalagi yang made in Paris itu. Keras-keras itu. Apalagi kadar alkoholnya itu kalau dipisah diminum bisa mabuk gitu. Maka udah Bib, kan kalau kita semprot parfum alkoholnya hilang ke bawah angin, tinggal parfumnya aja yang kena kita. Loh, di dalam botol nyampur. Dalam botol kan campur parfum sama cairan alkoholnya. Dua cairan ketemu cairan, yang satu najis, yang satu suci, maka yang suci menjadi najis. Sama aja, walaupun ketika disemprotkan alkoholnya terbang misalnya, tiup angin yang sampai ke kita parfumnya, tapi di dalam botol dia bergabung, sama saja. Nah, kalau seandainya kadar alkohol yang dicampur itu sedikit, minim 0, sekian persen saja misalnya, maka dimakfu. Najis tetap, tapi dimakfu lil hajah, karena untuk keperluan. Keperluan apa? Keperluan parfum. Dimakfu, tapi hukumnya makruh. Hanya saja walaupun makruh, hukum sholatnya tetap sah, itu aja. Nah, itu yang paling bagus diantara sekian banyak pendapat para ulama. Jadi ditafsil atau dirincikan. Ada lagi yang mutlak nggak boleh. Ya sulit juga kalau kayak gitu. Apalagi orang banyak pakai parfum yang praktis seperti itu kan.
Jadi kita ambil yang tafsil saja, yang dirincikan saja. Jikalau kadar campuran alkoholnya sekian persen atau banyak, kalau seandainya diminum bisa memabukkan, maka tidak dimaafkan. Tapi jikalau di bawah itu hanya sedikit saja, najis tapi tetap najis tapi dimaafkan dan hukumnya makruh. Perempuan yang memakai wangi-wangian dan tercium oleh lelaki lain di luar rumah, hukumnya betul haram, tidak boleh. Memang ada hadisnya seperti berzina itu. Maksudnya berzina di sini membawa kepada perzinahan. Ya nggak sampai hukum seperti zina betulan. Wah, kalau hukumnya seperti zina betulan, banyak yang dirajam perempuan di zaman sekarang itu. Ya nggak begitu, maksudnya akan mengajak orang kepada perzinahan itu. Makanya perempuan nggak usah pakai parfum yang bisa tercium menyebar kemana-mana ketika keluar rumah, kecuali dia di dalam rumah. Nggak apa-apa kalau untuk suaminya, bagus malahan. Ya dianjurkan kalau untuk suami. Tapi kalau di luar rumah, ya minimal nggak berbau sajalah badannya, begitu. Atau pakai yang ringan-ringan saja, sekiranya tidak tercium oleh orang-orang yang ada di dekatnya, terutama lelaki. Tapi kalau sesama-sama perempuan nggak masalah, begitu ya. Nah, jadi kalau di rumah atau sesama perempuan silahkan pakai wangi-wangian. Walaupun minyak wanginya jarak 5 meter tercium oleh suaminya, nggak apa-apa. Wangi banget kata suaminya. Iya, jarak 5 meter. Nggak apa-apa, asal di rumah. Jangan dibalik. Di luar parfumnya 10 meter keciuman. Di rumah bau acan, bau ikan kering, semua bau lengkap ada di dirinya. Iya. Jangan kebalik itu. Wallahu a'lam bissawab. Ayat. Ada istrinya lagi sakit, terus pergi ke seorang ustaz, terus dikasih jimat, apa itu Ada orang sakit, mungkin sakitnya ini gangguan ya, mungkin gangguan jin atau makhluk halus, lalu dikasih azimah. Apakah itu dihukumi syirik? Ya enggak bisa langsung kita hukumi syirik. Kenapa? Karena wafak atau azimah itu ada dalilnya di dalam hadis. Tergantung. Jikalau wafak dan azimah yang diberikan oleh si guru adalah islami, seperti misalnya ayat-ayat Quran, seperti orang yang terkena ain, itu biasanya dituliskan wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra yaquluna innahu lamajnun. Itu bagus. Insyaallah orang tidak akan kena mata, tidak akan kena ain. Apalagi anak kecil yang baru lahir, yang lucu itu biasanya kan kadangkala bisa kena ain. Apabila ditulis wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun, insyaallah aman daripada itu. Nah, ini diantara wafak atau azimah syariah yang ada riwayat-riwayat haditsnya. Maka apabila memang seperti itu wafaknya, hukumnya boleh, nggak apa-apa. Dikalungkan atau disematkan di badan, nggak apa-apa, asal syar'i. Ya, sama hukumnya seperti ruqyah, nggak ada beda. Ruqyah syariah, ya yang kita baca ayat-ayat Quran, yang kita baca doa-doa yang ada riwayatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau minimal dari para ulama yang jelas makna dan artinya, nggak apa-apa. Nah, lain halnya kalau seandainya azimah atau wafak itu dari kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya, bahasa Ibrani kuno yang kemungkinan di situ ada kesyirikan yang kita tidak paham, maka para ulama mengharamkan itu, nggak boleh. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan syirik begitu saja, tetapi kita tafsil dulu, kita lihat dulu ini azimah syariah atau bukan. Ruqyahnya juga ini ruqyah syariah atau jangan-jangan mantra dukun. Kalau seandainya mantra dukun jangan. Jadi begitu, paham? Karena di dalam agama ada juga istilah wafak itu. Di antaranya riwayat Abu Dujana. Abu Dujana pernah dulu mengadukan kepada Nabi tentang Umarul Bait, yaitu penjaga rumah. Jadi di rumahnya ini banyak penjaganya, penunggunya.
dari bangsa jin. Itu disebut dalam bahasa Arab Ummarul Bait. Ummarul Bait itu orang-orang yang menghuni rumah kediaman, apalagi lama tidak dihuni penghuninya biasanya. Lalu Sayyidina Abu Dujanah bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk mengambil dawat dan menulis. Sedangkan Rasulullah ketika itu mengucapkan kalimat. Ada di situ wapak Abu Dujanah namanya, lumayan panjang. Nah, pokoknya di situ ada kalimat Rasul mengusir mereka itu idhabu ila abadatil awthan alladzina ya'buduna min dunillah ila akhir daripada risalah. Akhirnya apa? Disuruh oleh Rasulullah kepada Abu Dujanah untuk menempelkannya di rumahnya. Nah, ini bahagian dari wafak, tapi wafak syar'iyah. Ya, azimah atau tamimah asyariyah. Lalu kemudian ditaruh. Maka kata Abu Dujanah, malam itu aku mendengar suara jeritan yang keras, seolah-olah sedang kepanasan dan kesakitan, dan jeritan suara itu sangat ramai sekali. Akhirnya sedikit demi sedikit suara itu mengecil dan kemudian hilang. Nah, itu ada wafaknya, itu wafak Abu Dujanah namanya. Ada riwayatnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi begitu ya. Jangan main-main syirik-syirikan. Orang mengucap 2 kalimat syahadat disyirikkan sama dia. Terus siapa lagi yang mukmin? Dikit-dikit syirik. Ini yang dituduh syirik, dia hari-hari membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dituduh syirik. Enak aja. Emang mudah mensyirikkan orang. Agama itu tidak selebar daun kelor. Ente mungkin belum dapat dalilnya, cari dulu, baru komentar, begitu. Iya. Kadang-kala ada yang seperti itu, dikit-dikit syirik. Nah, lain kalau halnya azimat datangnya dari mana? Dari dukun yang nggak mandi-mandi itu. Iya, sampai leher bajunya, kerah baju ini kuning. Iya. Itu. Bau kejunya tuh keciuman 2 meter, 3 meter keciuman sudah. Apa namanya itu, nggak mandi-mandi. Kopiahnya petahimanan. Itu, wah itu senang orang datang ke situ tuh. Wali gitu ya. Wali. Dukun bilang wali. Ya, ngasih ajimat, kasih macam-macam, ya jangan kalau kayak gitu. Jangan. Apalagi non muslim, jelas-jelas bukan orang Islam. Mau obat ke Dayak. Apa enggak ada lagi orang muslim yang bisa nguruqyah kan begitu. Kita enggak menghina orang Dayak. Dayak nama suku. Kita tidak menghinanya, tetapi kamu yang salah. Orang Dayak kalau didatangi minta obat ya diobati sama dia. Kamu yang salah. Kenapa orang Dayak yang didatangi? Kamu kan orang muslim. Ya kalau kamu keharingan seperti dia silakan. Ba'dhuhum min ba'dhin. Sama. Ini kamu muslim berobat dengan dukun yang non muslim. Ya akhirnya dibawakannya rantai babi. Ya tiwas. Jangan salahkan Dayaknya. Kamu yang harus disalahkan. Kenapa? Dia tidak buka praktek buat kamu orang Islam, tapi kamu yang datang ke sana yang salah. Ya. Kalau Dayaknya siapa yang datang saya obati kata dia. Gitu, paham? Wallahu a'lam bissawab. Dah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulu ila hadrati Rasul Nabi Batul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا علمنا الذي ينفعنا. ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. ربنا وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل يا مفرج الكروب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان. صلوا على النبي يا رسول الله. صلوا marilah berselawat pada baginda. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلى عليك الله يا